Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Ini adalah materi prasyarat yang wajib banget kalian kuasai untuk bisa lanjut ke materi-materi berikutnya, termasuk materi matematika peminatan yaitu fungsi eksponen. Jadi ini benar-benar harus kalian kuasai terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja bahas tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita akan belajar tentang eksponen atau perpangkatan. Tentunya ini bukan materi baru bagi kalian ya, karena udah kalian pelajari di SMP bahkan di SD atau sekolah dasar. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Misalkan ada bentuk perpangkatan A pangkat N, ini artinya apa? Ini artinya A-nya itu dikalikan A kali A kali A kali seterusnya ya, sebanyak pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya N berarti dikalikan sebanyak N kali. Contohnya 2 pangkat 3. Ini bukan artinya 2 kali 3, tapi ini artinya 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali gitu. 9 pangkat 5. Oh, berarti 9 kali 9 kali 9 sebanyak 5 kali. Oke? Jelas ya? Nah, itu masalah perpangkatan. Sekarang gimana kalau misalkan 2 pangkat 4? Hasilnya berapa coba? 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 16. Gampang kan? Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? 5 pangkat 2002 dibagi 5 pangkat 2019. Nah, seandainya kalian nggak tahu sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan, mungkin kalian akan mengerjakan secara manual. 5 pangkat 2002 berarti 5 dikalikan sebanyak 2002 kali. Wah, tentunya besar sekali kan? Dibagi 5 pangkat 2019 artinya 5 dikalikan sebanyak 2019 kali. Besar juga, ini hasilnya berapa? Nah, akan mempermudah perhitungan kita kalau kita tahu sifat-sifat eksponen ya. Sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Ini penting banget untuk kalian kuasai, karena selama 3 tahun ke depan kalian belajar di SMA, sifat-sifat ini akan sering kalian gunakan. Oke, jadi wajib kalian pelajari dengan serius untuk materi ini. Sifat yang pertama, A pangkat 0, berapapun nilai A, asalkan A-nya bukan 0 ya. Untuk A bilangan real, itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau bukan 0 dan dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Ya. Contoh, 2019 pangkat 0, berapa? Ya, pasti 1 gitu. Kenapa gak boleh 0? Basis atau bilangan yang dipangkatkan, jadi A ini bilangan yang dipangkatkan itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Oke. Nah, basis atau bilangan pokok itu nggak boleh 0, karena kalau 0 pangkat 0 ini disebut bilangan tak tentu ya. Jadi selain 0 kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, kalau kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, basis itu bilangan yang dipangkatkan, yang basisnya sama, maka pangkatnya langsung aja dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 kalian kalikan dengan 2 pangkat 4. Ini nilainya akan sama aja dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 2 pangkat 7. Oke, nilainya akan sama. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, sebaliknya. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, yang basisnya sama ya. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya kalian kurangi. Contohnya 5 pangkat 6 kita bagi dengan 5 pangkat 4, maka hasilnya berapa? Ya 5 pangkat 6 dikurangi 4, 5 pangkat 2. Seperti soal tadi, 5 pangkat 2020 misalkan, kita bagi dengan 5 pangkat 2019. Kalian nggak usah nyari satu persatu. 5 pangkat 2020 itu luar biasa besar sekali hasilnya. 5 pangkat 2019 juga sama.
sangat besar hasilnya. Tapi kalau kita pakai sifat ketiga ini, kita langsung dapat 5 pangkat 2020 ya, dikurangi 2019, berarti 5 pangkat 1 ya, 5 ya enggak. Nah, itu salah satu manfaat menguasai sifat-sifat eksponen, akan mempermudah perhitungan ketiga. Akan mempermudah perhitungan kita. Nah, itu salah satu manfaat mempelajari atau menguasai sifat-sifat eksponen. Akan bisa mempermudah perhitungan kita. Oke, ke sifat keempat. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kalian kalikan ya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, nilainya ini akan sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12 gitu. Sifat kelima. Nah, kalau ada perkalian kemudian kita pangkatkan ya, maka masing-masing isi di dalam kurung ini, yang perkalian ini kalian pangkatkan. Contohnya 2x 2x dipangkatkan 3. Ini sama dengan berapa? Sama aja dengan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama aja dengan 8x pangkat 3 gitu. Ya. Yang keenam. Tadi kalau perkalian dipangkatkan, masing-masing kita pangkatkan. Nah, yang keenam, kalau pembagian sama aja. Ya. Misalkan kalian ada pecahan nih, 2/3 mau kalian pangkatkan 2. Hasilnya berapa? Ya masing-masing kalian pangkatkan. 2 pangkat 2 per 3 juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Oh, ternyata 2/3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4/9 gitu. Ya. Nah, yang ketujuh, ini kalau kalian menemukan perpangkatan bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif. Contohnya, berapa sih nilai 2 pangkat negatif 3? Kadang ada yang menjawab negatif 8 katanya. Itu keliru ya. Kita gunakan sifat yang ini. Kalau pangkatnya negatif, 2 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1/2 pangkat positif 3 gitu ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat positif N. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1/2 pangkat 3 berapa? 8. 1/8 ya. Oke, sifat ke-8. Nah, ini kalau pangkatnya bentuk pecahan ya. Jadi kalau soal nomor 1 sampai 6, sifat nomor 1 sampai 6 ini untuk bilangan berpangkat bulat, yang bulat positif ya. Yang ke-7 ini pangkat negatif, yang ke-8 ini pangkat pecahan. Contohnya, pangkat pecahan. A pangkat M per N, ini akan menjadi A pangkat M, kemudian indeksnya itu N. Menjadi akar dengan indeks N. Contohnya, 2 pangkat 3/5 misalkan. Ini kalau kita ubah ke bentuk akar gimana? Akan menjadi 2 pangkat positif 3. Di sini indeks akarnya itu pembagi pangkatnya 5. Atau sama aja dengan akar pangkat. Di sini 5 ya. 5, kemudian di sini 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama dengan kayak gini. Ya. Nah, ini sifat-sifat eksponen. Silakan kalian pause, dicatat boleh, atau mau di screenshot juga boleh. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Bentuk sederhana dari XY kuadrat Z pangkat 3 dipangkatkan 2 per X pangkat 3 YZ pangkat 4. Oke, saya tulis lagi soalnya. XY kuadrat Z pangkat 3 ini dikuadratkan lagi per bawahnya X pangkat 3 YZ pangkat 4. Oke. Nah, pertama kita gunakan sifat yang kelima ya, sifat kelima. Kalau di dalamnya ada perkalian kemudian dipangkatkan, isinya setiap yang ada di dalam kurung itu kalian pangkatkan. Berarti ini akan menjadi X pangkat 2 Y kuadrat pangkatkan lagi 2 Z pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Paham ya? Akan menjadi X pangkat 2 Y. Nah, ini kan udah Y kuadrat. Y kuadrat dipangkatkan lagi 2. Lihat sifat keempat. Kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya kita kalikan. Jadi Y kuadrat atau Y pangkat 2 kita pangkatkan lagi 2 akan menjadi Y pangkat
2 kali 2 gitu. Y pangkat 4. Z sama. Di sini Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti akan menjadi Z pangkat 3 kali 2. Z pangkat 6. Bawahnya kita tulis lagi aja ya. X pangkat 3, Y pangkat 1. Jadi pangkat kalau nggak ditulis pangkatnya itu artinya pangkatnya 1. Kemudian Z-nya pangkat 4. Sama dengan, lihat yang basisnya sama ya. Yang bilangan dipangkatkannya sama. Jadi kalau X dengan X lagi, Y dengan Y lagi, Z dengan Z lagi. Di sini X kuadrat kita bagi dengan X pangkat 3. Tadi kalau dibagi pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurangi. Ya, berarti akan menjadi X pangkat 2 dikurangi 3. Negatif 1 kan. Y pangkat 4. Ini 1 nih. 4 dikurangi 1. Y pangkat 3. Z pangkat 6 dikurangi 4. Z pangkat 2. Nah, ada pangkat negatif. Lihat sifat ke-7. Ya, A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Jadi posisinya kita pindahin ke bawah, maka pangkatnya jadi positif. Jadi Y pangkat 3, Z pangkat 2. Nah, karena ini pangkatnya negatif, pindahin ke bawah. X pangkat positif 1. Ingat pangkat 1 itu nggak usah ditulis pangkatnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah Y pangkat 3 Z kuadrat kemudian per X. Ada nggak? Jawabannya adalah C ya. Y pangkat 3 Z kuadrat per X. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Nilai dari 15 kali 11 dipangkatkan 5 kemudian dikali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 dipangkatkan 5. Nah, seandainya teman-teman nggak tahu sifat-sifat eksponen, ini luar biasa, soalnya hasilnya akan besar sekali. 15 kali 11 aja itu 165. 165 kalau kita pangkatkan 5, hasilnya sangat besar. Nah, di sini saya akan menggunakan sifat eksponen. Oke? Saya tulis dulu soalnya. 15 kali 11 dipangkatkan 5 kemudian kali, oh ya, kalinya saya ganti dengan titik aja ya, biar teman-teman nggak ketukar dengan X. Jadi 15 kali 11 dipangkatkan 5, kemudian kali 4 pangkat 7. Oke, saya pakai titik kalinya. Kemudian 30 kali 22, 30 kali 22 dipangkatkan 5. Sama dengan, nah perhatikan, di sini ada 15 kali 11, di sini ada 30 kali 22. 30 itu kan sama aja dengan 15 kali 2 kan. 22 sama aja dengan 11 kali 2. Jadi saya akan memunculkan bentuk yang atas ini teman-teman. Oke, jadi yang atasnya kita biarkan aja. 15 kali 11 dipangkatkan 5. Ini 4 pangkat 7. Tapi yang bawahnya ini akan saya ubah. 30 itu kita ubah ke 15 kali 2 atau 2 kali 15 juga boleh. Kemudian 22-nya kita ubah menjadi 2 kali 11 dipangkatkan 5 ya. Sama dengan 15 kali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Nah, yang ini 2 kali 2 kan bisa dikalikan kan? 2 kali 2. Nah, bagian sini kita kalikan ini. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 kali 15 kali 11, paham ya? Jadi kita kalikan yang 2 kali 2-nya aja. 15 dan 11 biarkan. Dipangkatkan 5. Nah, ingat bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi. Oh ya, ingat yang ini nih. Kalau perkalian dipangkatkan itu masing-masing kita pangkatkan kan? Nah, tapi yang ini akan saya jadikan satu bagian aja. Ya, kita kasih kurung aja. Ya, jadi kalau kita pangkatkan isinya, yang atas dulu ya, yang atas biarkan aja. 15 kali 11 dipangkatkan 5 kali 4 pangkat 7. Yang bawahnya, yang 4 kita pangkatkan 5, 4 pangkat 5. Kemudian yang ini biarkan dia kasih kurung ya. 15 kali 11 dipangkatkan 5. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan, di sini ada 15 kali 11 pangkat 5, bawahnya juga sama, 15 kali 11 pangkat 5.
Nah, kalau pembagian yang atas dan bawah sama itu kan nilainya 1, ya enggak? Contoh, 5 dibagi 5 berapa? 1. 2002 dibagi 2002 ya 1 juga, ya enggak? Yang ini juga atas dan bawahnya sama, berarti dia nilainya 1. Kita coret aja, ya. Nah, sekarang yang 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Kalau dibagi, basisnya sama, pangkatnya diapain? Pangkatnya itu dikurangi, ya. Jadi ini sama aja dengan 4 pangkat 7 kurangi 5. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Bentuk sederhana dari 4 pangkat 2x min 1 kali, ini kalinya, kali 2 pangkat x min 3 per 4 kali 2 pangkat 2 min x. Oke. Nah, di sini basisnya akan saya ubah dulu, ya. Karena di pilihannya juga basisnya itu semuanya 2, ya. Bilangan pokoknya itu 2. Jadi yang 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Oke. 4 pangkat 2x min 1. Kemudian kalinya saya pakai titik aja, kali 2 pangkat x min 3 per bawahnya 4 kali 2 pangkat 2 min x. Nah, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat berapa coba? 4 itu 2 pangkat 2, teman-teman. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2x min 1. Kemudian dikali 2 pangkat x min 3. Yang bawahnya, 4-nya ini kita ubah juga menjadi 2 pangkat 2. Kali 2 pangkat 2 min x. Sama dengan, nah di sini ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ingat sifat keempat. A pangkat M dipangkatkan lagi, N pangkatnya diapain? Pangkatnya dikalikan. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat 2 kalikan dengan ini. 2 kali 2x berapa? 4x. 2 kali negatif 1, negatif 2 gitu. Kemudian kali 2 pangkat x min 3 per bawahnya. Ini ada perkalian ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 min x. Ingat sifat kedua, A pangkat M kali A pangkat N itu pangkatnya ditambah. Jadi ini pangkatnya bisa langsung teman-teman tambah karena basisnya sama-sama 2. Ini akan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 min x. Sama aja dengan 4 min x. Ya enggak? 2 tambah 2, 4 dikurangi x. Nah, bagian yang atas, ini juga kali ya. Ini juga kali. Artinya kita gunakan sifat yang kedua ini. Pangkatnya teman-teman tambahin. 2 pangkat 4x tambah x berapa? 5x. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Bawahnya 2 pangkat 4 min x. Sama dengan, nah di sini ini dibagi nih. Kita pakai sifat ketiga. Kalau pembagian, maka pangkatnya kita kurangi ya. 2 pangkat 5x min 5 kita bagi dengan 2 pangkat 4 min x. Nah, pangkatnya kita kurangi. 5x dikurangi negatif x. Jadi x dengan x lagi ya. 5x dikurangi negatif x. Kalau dikurangi negatif, itu sama aja dengan ditambah ya. Jadi 5x tambah x. Ingat, kalau dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah. Jadi 5x dikurangi negatif x itu 6x. Negatif 5 dikurangi 4. Negatif 9. Nah, ini hasilnya. 2 pangkat 6x min 9. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Bentuk sederhana dari x pangkat negatif 1 dikurangi y pangkat negatif 1 per x pangkat negatif 1 ditambah y pangkat negatif 1 adalah. Oke, kita gunakan sifat yang ketujuh ya. Ketika pangkatnya negatif, a pangkat negatif n itu sama aja dengan 1 per a pangkat positif n. Jadi x pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per x pangkat 1 atau 1 per x. Dikurangi y pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per y gitu. Per bawahnya sama, x pangkat negatif 1 berarti 1 per x ditambah y pangkat negatif 1 berarti 1 per y. Nah, pengurangan atau penambahan pecahan ya. A per B kalau kita tambah atau kita kurang dengan C per D. Caranya teman-teman kalikan A kalikan dengan D, AD, kemudian ditambah B kalikan dengan C, BC, dan bawahnya itu kalikan B kalikan dengan D, BD gitu. Jadi yang ini juga sama,
Y kalikan dengan 1 berarti Y dikurangi X kalikan dengan 1 X. Ini kenapa kurang? Karena di sini operasinya kurang. Per bawahnya X kalikan dengan Y. XY per yang ini sama Y kalikan dengan 1 1Y X ditambah X kalikan dengan 1, ini operasinya tambah. Jadi tambah X kalikan dengan 1 X, bawahnya itu XY. Oke. Nah, kemudian kalau pembagian pecahan A per B kita bagi dengan C per D, ya. Ini kita balik aja yang pembaginya. Ini kita jadikan kali, tapi posisinya dibalik. C per D menjadi D per C gitu. Jadi yang ini sama aja dengan Y min X per XY kali, ini dibalik ya, XY per Y plus X gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di atas ada XY, di bawah ada XY. Kita coret XY, XY. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya adalah Y min X per bawahnya Y plus X. Jawabannya Y min X per Y plus X. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Bentuk AB pangkat negatif 1 dikurangi A pangkat negatif 1B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Dapat disederhanakan menjadi, nah ini kita pakai sifat ketujuh dulu ya, pangkat negatifnya kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi AB pangkat negatif 1 itu sama aja dengan A per B ya, pangkatnya B-nya ini pangkat 1 tapi pangkat 1 nggak usah kita tulis. Dikurangi, nah kalau yang ini A-nya yang pangkat negatif 1, jadi A-nya yang kalian pindahkan ke bawah menjadi B per A. Per A pangkat negatif 1 itu 1 per A ditambah B pangkat negatif 1 per B. Kita gunakan cara yang sama kayak tadi. A kita kalikan dengan A berarti A kuadrat. Tandanya di sini kurang, berarti dikurangi B kalikan dengan B, B kuadrat per B kalikan dengan A, AB. Kemudian per B kali 1 B, di sini operasinya itu tambah, ditambah A kalikan dengan 1 A per bawahnya AB. Oke. Nah, kita hilangkan AB-nya, caranya kita kali dengan AB per AB. Boleh kan? AB per AB kan 1 nilainya, ya enggak? AB dibagi AB itu kan 1. Jadi kalau kita kali 1, ini kita enggak merubah nilai, kita hanya merubah bentuknya saja, ya. Sehingga hasilnya A kuadrat min B kuadrat per AB kita kali dengan AB. Berarti kan AB-nya kita coret. Ya enggak? Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Per bawahnya B plus A per AB kali AB. Ini juga sama. Sehingga AB-nya kita coret aja. Hasilnya B plus A. Atau B plus A boleh enggak ditulis A plus B? Boleh aja. Nah ini bisa kita faktorkan. Waktu SMP pernah belajar enggak? A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B, A min B. Ya, catat. Ini penting banget. Jadi ini bisa kita faktorkan. Jadi A plus B kali A min B. Bawahnya A plus B. Nah, atas bawah ada yang sama. Ya, kita coret lagi. A plus B dibagi A plus B itu 1. Jadi hasilnya adalah A min B. A min B. Hasilnya adalah A min B, jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas contoh ke-6. Ini contoh terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Hasil dari 1 per 1 tambah A pangkat X min Y ditambah 1 per 1 tambah A pangkat Y min X. Kalau pangkatnya pengurangan, kita gunakan sifat ketiga, teman-teman ya. Bisa kita ubah menjadi pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Ya, jadi ini kita ubah menjadi 1 per 1 ditambah A pangkat X per A pangkat X min Y itu sama aja dengan A pangkat X per A pangkat Y. Kita jadikan pembagian. Ditambah 1 per 1 tambah A pangkat Y min X sama aja dengan A pangkat Y per A pangkat X gitu. Nah, biar penulisannya lebih sederhana, ini saya misalkan dulu. Saya misalkan A pangkat X-nya sebagai P,
A pangkat Y-nya sebagai Ki. Jadi biar lebih sederhana kita nulisnya. 1 per, nah ini 1 ditambah A pangkat X-nya kita ganti. A pangkat X-nya kita ganti dengan P, A pangkat Y kita ganti Ki. Ditambah 1 per 1 ditambah A pangkat Y itu apa? Ki, A pangkat X itu P. Oke. Nah, berikutnya satunya ini biar bisa kita jumlahkan, ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Jadi 1 ini kita ubah menjadi Ki per Ki. Ditambah P per Ki, kemudian ditambah, nah 1 ini kita ubah menjadi P per P biar penyebutnya sama. Ya, 1 per P per P ditambah Ki per P. Oke. Sama dengan, saya lanjut ke sini aja. 1 per, nah ini kan penyebutnya udah sama ya. Ki tambah P, Ki tambah P per penyebutnya Ki, kemudian ditambah 1 per P tambah Ki per P. Oke. Kemudian gini, kalau 1 per pecahan ya, misalnya 1 per A per B itu akan sama dengan B per A, teman-teman. Berapa 1 dibagi setengah? Oh, berarti sama dengan 2 per 1. Jadi balik posisinya ya. Jadi bagian ini, bagian sebelah sini nih. 1 per Ki tambah P per Ki itu kita balik aja menjadi Ki per P tambah Ki. Ki per Ki tambah P. Ki tambah P kan sama aja dengan P per Ki. P tambah Ki ya. P tambah Ki. Kemudian ditambah 1 per P tambah Ki per P. Kita balik. P per P tambah Ki. Oke. Berikutnya, ini kan penyebutnya sama-sama P tambah Ki. Ya berarti atasnya bisa langsung kita jumlahkan. Ki tambah P itu P tambah Ki. Per bawahnya P tambah Ki. Oke, nah karena atas dan bawah nilainya sama, pembilang penyebutnya sama, berarti nilainya adalah 1. Jadi jawabannya D. Oke. Seperti apa fungsi eksponen dan bagaimana grafiknya? Materi ini cukup penting untuk kita pelajari karena banyak diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti masalah bunga, masalah perkembangbiakan bakteri dan juga virus, seperti virus COVID-19 yang saat ini sedang menjangkit negara kita. Banyak yang memberitakan bahwa COVID-19 ini tumbuh secara eksponensial, seperti berita-berita berikut ini. Dan ini adalah grafik pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari seperti apa grafik fungsi eksponensial tersebut. Oke, kita langsung aja ke materi. Grafik fungsi eksponen itu sebenarnya yang akan kita pelajari di sini adalah kita akan menggambar bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk dari grafik atau fungsi dari eksponen gitu ya. Nah, untuk bentuk umum dari grafik fungsi eksponen yaitu Y atau Fx sama dengan K dikali A pangkat X, atau dalam bentuk fungsi dibuat X dipetakan menjadi K A pangkat X, begitu. Dengan catatan apa? Dengan catatan di sini K-nya, K itu adalah sembarang konstanta atau bilangan. Nah, A di situ dapat kita sebut dengan yang namanya basis atau bilangan pokok. Nah, A ini juga mempunyai syarat. Syaratnya apa? Nah, untuk syarat bilangan pokok pada grafik fungsi eksponen, dia mempunyai syarat. Syarat yang pertama yang dari grafik fungsi eksponen adalah A atau basis tidak boleh sama dengan 0, berarti harus A lebih dari 0. Kemudian A tidak sama dengan 1, A-nya tidak boleh 1 ya. Dan yang ketiga, A berada di antara
0 dan 1, atau A-nya harus lebih dari 1. Jadi tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 1. Sudah. Nah, untuk grafik fungsi eksponen itu selalu simetri. Lagi, grafik fungsi eksponen selalu simetri terhadap siapa? Terhadap si sumbu Y. Sudah. Nah, yang kedua dan selanjutnya, grafik fungsi eksponen dia selalu memotong, tahu ya, memotong sumbu Y di titik apa? 0, K. Jadi dia selalu memotong siapa? Di sumbu Y di titik 0, K. Gitu dia kan. Nah, untuk grafik fungsi eksponen ini sebenarnya ada dua jenis dia. Ada grafik fungsi, ada dua jenis. Untuk jenis yang pertama, untuk A lebih dari 1, nanti grafiknya akan naik ke atas. Grafik ke atas, atau yang biasanya disebut dengan monoton naik. Sebuah grafik fungsi eksponen akan monoton naik jika A-nya lebih dari 1. Nah, yang kedua, jika A berada di antara 0 dan 1, maka grafiknya akan turun ke bawah. Itulah yang disebut dengan namanya monoton. Iya, monoton turun. Nah, supaya lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen, kita buatkan contoh di sini ya. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Kelihatan ya di sini, fx sama dengan 2 pangkat x, yang artinya kalau misalnya kita buat y sama dengan 2 pangkat x. Bisa dilihat di sini ya, berarti basisnya adalah 2. Basisnya itu 2, yang artinya A lebih dari 1. Otomatis berarti nanti kelihatan kalau misalnya grafik ini adalah grafik monoton naik. Karena apa? Karena basisnya lebih dari 1. Sudah? Cara menggambarnya gampang, sama seperti yang kemarin SMP menggambar persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat juga sama seperti ini. Kita ambil sembarang titik x, kita mulai dari negatif aja ya biar lebih kelihatan dia. Ini diambil di sini mulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Miss, ada nggak aturannya untuk mengambil nilai x-nya ini berapa aja? Terserah ya, mau mengambilnya berapa aja, tergantung kalian mau mengambil angka mana aja. Tapi Miss ambil yang ini supaya dia kelihatan lebih jelas. Nah, Miss, aku boleh nggak gambarnya dari 0, 1, 2, 3, 4? Boleh saja ya, boleh. Tergantung kalian mengambilnya dari angka yang mana, mulainya dari yang mana. Oke? Sudah. Y di sini adalah variabel terikat. Kenapa terikat? Karena Y bergantung pada siapa? Bergantung pada nilai X. Nah, nilai Y akan bergantung pada nilai X. Kenapa? Nah, pada saat kita masukkan Y, X sama dengan -3, berarti 2 pangkat -3 yaitu 1/8. 2 pangkat -2 yaitu 1/4. 2 pangkat -1 yaitu 1/2. 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2, 4, dan 8. Nah, kelihatan kan dari sini, dari nilai Y-nya, kelihatan bahwa dia monoton naik. Lama-lama dia naik nilai Y-nya, terus dia naik. Nah, ini kelihatan dia adalah grafik yang monoton naik. Nah, kita pasangin dia. Berarti pasangan titik-titiknya yaitu -3,1/8, -2,1/4, -1,1/2, 0,1. Jangan kebalik ya, x y dulu, x baru y. 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, ini pasangan titik-titik inilah yang akan kita gambar di mana? Di koordinat kartesius. Itu dia. Nah, sekarang kita akan menggambar ini pasangan titik ini di dalam koordinat kartesius yang sudah kita buat ya. Kita gambar yang pertama, berarti kita mulai dari sebelah kiri dulu yang minus dulu. Kita gambar yang pertama di sini -1, -2, -3, dan seterusnya. Di sini 0,
0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 gitu ya. Minus 4, di sini juga minus 2, minus 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita gambar yang pertama pasangan titik minus 3,1/8, yaitu pada saatnya x-nya minus 3, y-nya 1/8. Nah, 1/8 itu kira-kira dia berapa? 0,25. Jadi kita buat aja di sini titik ini paling kecil ini. Di sini ini kan kira-kira aja di sini 1/8. 1/8. Yang kedua, minus 2 sama dengan 1/4. Pada saat x-nya minus 2, y-nya 1/4, agak naik sedikit ya. Naik sedikit. Oke, pada saat y-nya minus 1, x-nya minus 1, y-nya berapa? Y-nya setengah dari sini. Oke, sekitar di sini ya, kita buat di sini. Oke. Terus, pada saat x-nya 0, y-nya minus 1. Pada saat x-nya 1, y-nya berapa? Pada saat x-nya 1, y-nya 2. Pada saat x-nya 2, y-nya 4, berarti sekitar di sini. Nah, pada saat x-nya 3, y-nya berapa? Pada saat x-nya 3, y-nya 8. Jadi ini kurang ya, boleh kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Berarti di sini ini bukan minus 4 ya. Ini 4 salah nih. 2, 4, 6, 7. Di sini pasti 8. Nah, kita kira-kira di situ 8, di situ dia. 8 terus gitu. Nah, pada saat x-nya 3, y-nya berapa? Pada saat x-nya 3, y-nya 8. Nah, kita kira-kira di sini dia. Oke. Nah, kita gabung nih semua titik-titiknya ini sehingga dia membentuk suatu fungsi eksponen. Nah, seperti ini dia. Nah, dia akan apa? Dia akan terus naik ke atas. Nah, dari sini, dari grafik ini bisa kita tahu bahwa grafik y sama dengan 2 pangkat x itu akan monoton naik. Kelihatan ya, dia monoton naik. Sudah. Nah, dari grafik ini juga kita tahu apa? Asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang mendekati kurva. Siapa garis yang mendekati kurva? Iya, yang garis yang mendekati kurva adalah sumbu x. Coba lihat di sini. Ini kurvanya kalau kita sambung terus makin negatif, makin besar negatifnya, dia tidak akan pernah menyentuh siapa? Tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Nah, kalau misalnya kita tukar di sini minus 10, 2 per 2 pangkat minus 10 berarti 1/2 pangkat 10. Dia akan terus menuju siapa? Menuju y sama dengan 0, tapi tidak pernah menyentuh sumbu x. Oleh karena itu, asimtotnya adalah sumbu x. Sudah. Nah, selain itu apa lagi yang bisa kita lihat? Oh, kita bisa lihat domainnya. Domain atau daerah asal. Coba kita lihat di sini domain. Kita lihat x ya. X-nya yang bisa kita masukin apa aja? Oh, semua nilai x bisa kita masukin di sini. Oke, berarti domainnya adalah x, di mana x di antara minus tak hingga sampai tak hingga x elemen bilangan real, gitu ya. Nah, untuk range-nya sendiri, bisa kita lihat range-nya ini ya, range-nya kita lihat sumbu y. Nah, dia dimulai dari mana? Dari atas 0 sampai tak hingga. Oleh karena itu bisalah kita buat range-nya y, di mana y berada di antara, karena dia dimulai dari 0 tapi tidak pernah mendekati 0, makanya sini hanya y lebih dari 0 gitu ya, sampai positif tak hingga, di mana y adalah elemen bilangan real, seperti itu. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, Miss punya di sini fx sama dengan 1/2 pangkat x. Coba perhatikan 1/2 pangkat x, yang artinya adalah a-nya itu siapa? A-nya itu sama dengan setengah, yang artinya basisnya berada di antara 0 dan 1. Nah, seperti yang Miss bilang pertama tadi, kalau basisnya di antara 0 dan 1, maka otomatis grafiknya adalah siapa? Grafiknya pasti monoton turun. Karena x-nya di sini positif ya. Ingat, x-nya di sini positif. Maka grafiknya akan monoton turun. Sudah? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung gambar aja. Nah, di sini Miss ambil dia juga dari sama ya, minus 3.
minus 3. Terserah kalian mau mulai dari mana, mau dari minus 2, mau dari minus 1, atau mau dari minus 4 sekalian pun tidak apa-apa ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Oke, di sini minus buat 3. Agak mepet sedikit dia ya. Agak mepet sedikit. Oke, masukin. Karena dia bergantung pada X, masukin pada saat X-nya minus 3. Oh, berarti setengah pangkat minus 3. Iya kan? Yang artinya setengah itu kan apa? 2 pangkat min 1. Pangkat minus 3. Pangkat dipangkatkan jadi apa? Perkalian. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti ini sini 8. Berapa ini? 2 pangkat minus 1, pangkat minus 2, 4. Kemudian 2, 1, 1/2, 1/4, dan 1/8. Nah, coba lihat. Apa perbedaannya sama grafik yang pertama? Beda ya. Kalau ini dia monoton turun dari 8 ke 1/8. Yang pertama dia monoton naik dari 1/8 ke 8. Ini turun dia. Itu bedanya. Nah, kita buat pasangan titik-titiknya. Oke, kita buat pasangan titik-titiknya dari berarti X-nya pada saat X-nya minus 3, Y-nya 8. Pada saat X-nya minus 2, Y-nya 4. Minus 1, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya setengah. X-nya 2, Y-nya 1/4. X-nya 3, Y-nya 1/8. Agak mepet sedikit ya. Agak mepet sedikit. Oke. Nah, kita gambar di koordinat Cartesius. Karena ini Y-nya agak panjang, jadi misal agak panjangin yang ke atasnya aja. Ya kan? Oke, kita mulai dari berapa sini? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu deh. Dan 2, 4, 6, dan 8. Agak mepet ya. Gak apa-apa deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya gitu ya. Ini sebut aja di sini tandanya 2, 4, 6, 8, minus 2, minus 4, minus 6, dan seterusnya. Ini juga sama. Minus 2, minus 4, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Pada saat X-nya minus 3, di sini ya, X-nya minus 3, Y-nya 8. Nah, ini dia. Pada saat X-nya minus 3, Y-nya 8, ke atas terus. Ini dia. Nah, kita gambar ya. Oke, kita buat di sini warna hijau aja deh, biar kelihatan. Pada saat X-nya minus 2, Y-nya 4. Oke, pada saat X-nya minus 2, Y-nya 4, garis putus aja. Kita buat di sini. Pada saat X-nya minus 1, ini dia, Y-nya berapa? Y-nya 2. Oke, di sini dia. Oke, pada saat X-nya. Oke, baik. Untuk contoh yang selanjutnya kita punya di sini. Lukiskan grafik fungsi Y sama dengan min 3. 3 pangkat negatif X tambah 1 dan tentukan domain, range, dan asimtotnya gitu ya. Nah, kita mulai di sini. Nah, kita gambar dulu ya. Jadi kita paham sebenarnya kalau misalnya nggak digambar juga kelihatan sih sebenarnya, tapi kita gambar aja biar supaya lebih jelas kan gitu ya. Coba perhatikan di sini, kita buat di sini X ya kan, di sini untuk Y, dan di sini untuk pasangan titik koordinatnya. Nah, kita di sini bisa ambil dia dari negatif 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, Y-nya bergantung pada siapa? Bergantung pada 3 pangkat min X, 3 pangkat negatif X tambah 1 gitu ya. Nah, kita ambil X-nya minus 2, berarti 3 pangkat negatif 2, berarti 3 pangkat 2, yaitu 9 tambah 1, yaitu 10. 3 pangkat min 1, berarti 3 pangkat 1 adalah 3 tambah 1, yaitu adalah 4. Nih, 3 pangkat negatif kali 0, 3 pangkat 0 adalah 1 tambah 1, yaitu 2. 3 pangkat negatif 1, 1/3 tambah 1, yaitu 4/3. Nah, yang kedua 1/9 ya, 3 pangkat minus 2, 1/9 tambah 1, yaitu 10/9 ya kan. Nah, yang ketiga 3 pangkat minus 3, 1/27 tambah 1, yaitu 28 ya kan, 28/27 gitu dia kan. Nah, kita buat pasangan apanya? Pasangan dari titik-titiknya, titik koordinatnya.
negatif 2,10, negatif 1,4, 0,2 yang artinya pada saat X-nya 0, Y-nya 2, 1,4/3, terus 2,10/9 dan 3,28/27. Nah, inilah yang nantinya kita buat di dalam koordinat Cartesius di sini gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Sini kita buat 0. Nah, karena Y-nya yang paling besar nih, aku rasa dia 10, ya kan? Kita buat kecil-kecil aja ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku dari 2, 4, 6, terus 8, dan kemudian 10 gitu ya. Di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Oke dia. Nah, itu dia minus 4, minus 6. Minus 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kan gitu ya dia. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita mulai nih. Pada saat X-nya minus 2, ya, pada saat X-nya minus 2, Y-nya itu berapa? Y-nya 10. Pada saat X-nya minus 2, Y-nya 10. Nah, kita buat di seperti ini. Oke, garisnya putus-putus aja boleh. Nah, oke, di sini ya. Pada saat X-nya minus 1, Y-nya 4. Pada saat X-nya minus 1, Y-nya 4. Nah, di sini dia kira-kira. Oke. Nah, kemudian pada saat X-nya 0, pada saat X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Nah, di sini dia. Pada saat X-nya 1, Y-nya adalah 4/3. 4/3 berarti sekitar 1,33. Berarti aku letakin dia di sini ya. Di atas 1 lebih sedikit. Nah, ini dia. Terus, pada saat X-nya 2, Y-nya 10/9. 10/9 itu kayak 1,1 ya. Berarti di bawah dari ini tadi, tapi di atas 1 juga tetap. Nah, di sini aku buat. Pada saat X-nya 3, 28/27, sekitar 1 juga ya. Sekitar 1 tapi tidak pernah mendekati 1 gitu dia. Sorry, aku buat satunya di bawah aja. Kelihatan dia. Itu dia. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita buat, kita pasangkan terus, grafiknya bakalan gimana? Nah, grafiknya pasti bakalan monoton. Iya, pasti bakalan monoton turun. Iya, grafiknya pasti bakalan monoton turun. Kenapa? Coba lihat di sini. Pada saat X-nya 2, Y-nya 10, terus dia 28/7. Berarti grafik dari Y sama dengan 3 pangkat min X tambah 1 itu adalah grafik yang monoton turun. Nah, gitu dia ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau misalnya kita buat X-nya 4, 5 sampai positif tak hingga, Y-nya pasti dia akan mendekati 1, tapi tidak pernah melewati siapa? Melewati X sama Y sama dengan 1, gitu dia. Jadi kalau misalnya garis gambar, ini Y sama dengan 1-nya, inilah garis Y sama dengan 1. Nah, dia terus mendekati siapa? Ini. Terus mendekati garis ini Y sama dengan 1. Inilah yang dikatakan asintot. Berarti asintot dari siapa? Asintot dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat min X tambah 1 adalah siapa? Asintotnya Y sama dengan 1, gitu dia kan. Nah, kelihatan dia. Garis yang didekati oleh kurva yaitu siapa? Y sama dengan 1, gitu dia. Bisa dipahami? Secara teknisnya dari sini juga bisa kita lihat dari grafiknya. Y 3 pangkat min 3 pangkat min X tambah 1. Kita bisa lihat asimptonya dari mana? Dari sini dia. Jika X-nya semakin besar, nih, jika X-nya semakin besar berarti nanti negatifnya semakin tinggi. Nah, kalau misalnya kita ambil X-nya sama dengan 5, otomatis ya, jadi Y sama dengan 3 pangkat minus 5 tambah 1. Pasti bakalan apa? Mendekati apa? Pasti bakal mendekati 1 juga, tapi tidak pernah sama dengan 1, gitu dia kan. Nah, semakin besar dia, ini dia pasti bakal mendekati 1, tapi tidak pernah menyentuh siapa? 1, gitu dia kan. Berarti di sini ininya pasti berapa? 1/3 pangkat 5 pasti akan mendekati
0. Kalau misalnya kita mencari asintot, ibaratkan aja di sini eksponensialnya. Mana eksponensialnya? Ini dia eksponensialnya 3 pangkat min x. Pastilah dia siapa? Pastilah dia mendekati 0 gitu. Kalau ini mendekati 0 berarti kita ibaratkan dia 0, y sama dengan 1, berarti asintotnya adalah y sama dengan 1 gitu dia kan, sudah. Nah setelah itu apa yang perlu kita cari? Oh, kita perlu mencari domainnya. Nah domainnya gimana, Miss? Nah domainnya bisa kita lihat di sini. Domainnya apa aja yang bisa kita ambil? Oh, kita bisa ambil apa aja dari x gitu kan, tidak ada halangan. Berarti x, di mana x di antara minus tak hingga sampai tak hingga, x elemen bilangan real. Nah yang berbeda apanya di sini? Oke, yang berbeda adalah range-nya. Coba perhatikan range-nya. Range-nya sembunyinya dimulai dari mana? Oh, dimulai dari atas 1 tapi tidak pernah mendekati 1. Makanya range-nya adalah y di antara 1 sampai positif tak hingga, di mana y adalah elemen bilangan real. Nah, bisa dipahami bahwa grafik inilah grafik monoton turun, asintotnya y sama dengan 1 karena apa? Kurva mendekati y sama dengan 1. Domainnya semua x elemen real, sedangkan range-nya adalah y di antara 1 sampai positif tak hingga. Nah, kelihatan kan? Tidak pernah mendekati 1 tapi selalu di atas 1.